kira tidak gampang ya menjalankan pembogokan nasional, dan memogok nasional itu bukan kuar-kuar konferensi pers menurut saya Pak Daeng ya, harus disertai dengan kerja konsolidasi yang sangat masif gitu ya. Dan ini sesungguhnya menurut saya cara-cara macam begini ini justru cara-cara pimpinan-pimpinan serikat buruh yang merusak gerakan buruh ya, cara-cara yang menghancurkan kesadaran kaum buruh ya yang mulai tumbuh gitu. Kenapa saya bilang mengatakan menghancurkan? Karena itu sebenarnya hanya ilusi yang tidak pernah ada kejadiannya gitu ya. Dan menakut-nakuti saja gitu. Sifatnya mengancam pemerintah kan. Itu dengan pembogokan itu kan mengancam pengusaha, mengancam pemerintah. Nah, kita tahu gitu loh. Orang-orang ini ternyata bersekutu bahkan menyambut kepulangan daripada presiden si pencipta Omnibus Law. Gimana mau ketemunya itu barang? Ya. Jadi itu jelas akan pengkhianat bagi kaum buruh, ngajak-ngajak kaum buruh cabut Omnibus Law, tapi bersekutu, gitu kan, memuja-muja, hormat-menghormat terhadap si Presiden Republik Indonesia pencipta Omnibus Law. Yang jelas-jelas itu adalah regulasi yang menyiksa kaum buruh, menghisap kaum buruh, gitu. Jadi nggak masuk logikanya. Yang lain, saya kira saya juga perlu mengkritisi, mungkin memperdebatkan kita soal masalah tuntutan ya. Saya kira kalau tuntutannya bagus cabut Omnibus Law, tapi kan prakteknya itu nggak begitu gitu loh Pak. Kuar-kuarnya cabut Omnibus Law begini, tapi berkolaborasi dengan Omnibus Law gitu ya. Nah, saya masih bisa maklumi kalau misalkan ketika presiden itu masih berkuasa lah, ya datang ke istana, ketemu di mana, mungkin kan ketemu dan lain sebagainya, kita masih bisa maklumi gitu. Kenapa? Itu bisa disebut ya, kita bisa identikan berarti sedang melakukan lobby, sedang berdiskusi, meyakinkan presiden untuk mencabut Omnibus Law misalkan, untuk memperbaiki tentang situasi industri dan masalah-masalah perburuhan yang semakin hari semakin rusak gitu. Di bawah 10 tahun Presiden Jokowi itu kan saya kira kita udah berbusa-busa ngomong itu. Bahkan bukan hanya kita, dari kalangan pengamat ekonomi, dari kalangan pengamat perburuhan, kalangan intelektual di kampus juga udah ngomong situasinya itu bukan semakin bagus gitu loh. Nah, tapi sekarang gitu dengan adanya presiden aja udah nggak jadi presiden lagi gitu, masih disambut, diantar ya, mobilisasi buruh anggotanya mungkin ya gitu, saya tidak tahu itu menyambut kedatangan, mengantarkan kepulangan presiden yang jelas-jelas sudah membuat Omnibus Law dan menyengsarakan kaum buruh, prestasinya sangat buruk menurut kita gitu. Nah, itu saya kira, makanya saya bilang tadi ini merusak namanya gitu. Saya yakin tidak akan serius gitu. Ini hanya kuar-kuar saja gitu Pak. Sehingga kaum buruh itu akan menganggap semua sama jadinya. Karena ini main-main aja, seruan mogok, seruan aksi begini begitu, tapi tidak pernah menjadi satu tindakan yang betul-betul bersungguh berdiri tegak untuk kepentingan kaum buruh gitu, bertegak tegak untuk berkhidmat kepada kaum buruh gitu loh. Nah, itu kan membahayakan menurut saya, sehingga kaum buruh masa ini bisa menyamakan nih kita pimpinan-pimpinan serikat buruh yang benar-benar berkhidmat, berjuang serius, tegak lurus menolak Omnibus Law, berjuang tentang hak buruh itu akan dianggap sama. Nanti juga akan berkolaborasi, akan memempet-mempet pada kekuasaan seperti bapak ini, bapak itu kan gitu. Itu kan merusak menurut saya kayak macam-macam begitu. Khusus 24 kita tidak akan melakukan apapun. Kira-kira gitu. Ya, amat tidak melakukan apapun, dan hati-hati kepada para buruh. Jangan sampai kita digunakan untuk kepentingan pribadi-pribadi atau kelompok atau golongan. Begitu. Buruh harus cerdas juga. Yang mengatasnamakan kaum buruh Indonesia untuk melaksanakan agenda mogok nasional. Ya, niatnya bagus, ya kan? Isunya bagus terkait masalah kenaikan upah tahun 2025 juga mencabut Omnibus Law. Tapi yang menjadi persoalan, yang menyampaikannya itu kemarin itu ada foto yang banyak beredar tuh, nganterin sekaligus menjemput Pak Jokowi di Solo. Padahal orang udah tahu kalau Jokowi itu adalah biang kerok daripada lahirnya Undang-Undang Omnibus Law. Jadi bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa dia memang punya niat yang tulus untuk mencabut gerakan ini? Nggak mungkin.
Dan dari dulu kawan-kawan kita ini kerjanya hanya kasih aja isu-isu mogok nasional, tapi tidak pernah tuh terjadi mogok nasional. Karena kenapa? Konsolidasi yang dilakukan hanya bersifat internal. Lantas kemudian menyampaikan keluar seakan-akan seluruh buruh ini menyetujui agenda itu, padahal sama sekali enggak. Nah, kami dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh beserta dengan seluruh konfederasi, federasi berikut dengan kawan-kawan gerakan lainnya, ini perlu menyampaikan secara tegas bahwa untuk agenda aksi mogok nasional tanggal 24 Oktober sampai dengan 31 Oktober yang seminggu yang mau dilaksanakan itu tidak akan kita ikuti. Ya kan? Karena kami tidak ingin gerakan-gerakan buruh yang tulus, bersih, yang selama ini diusung oleh ASB dengan penuh dengan militansi kawan-kawan ini rusak oleh apalagi ini perilaku elit-elit buruh yang selalu menjual nasib buruh, tapi kelakuannya tidak seperti apa yang dia katakan. Karena jujur aja, mengantar dan menjemput, ya kan, Jokowi, musuh kita, musuh buruh, yang menciptakan undang-undang Omnibus Law, itulah bentuk pengkhianatan yang bikin sakit hati kaum buruh Indonesia. Sisi lain dia mengatakan batalkan atau cabut undang-undang Omnibus Law. Tapi di sisi lain sepertinya menghamba sama orang yang menciptakan undang-undang itu sendiri. Ini kan kontra kan gitu. Aksi mogok tanggal 24 sampai tanggal 30, saya sampaikan saya tidak ikut campur soal itu. Saya sebagai Ketua Umum SBSI 92 dan saya tidak menginstruksikan. Kita melihat dulu apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru ini. Kita bukan bagian daripada yang diumumkan ya. Yang diumumkan tanggal 24 sampai saya mau demo, kita bukan itu. Kita berbeda. Ya, karena saya melihat ada foto-foto beredar tentang bagaimana yang demo ini kemudian mendukung ya orang-orang yang pemimpin yang menghasilkan Omnibus Law Cipta Kerja. Di ASB ini belum pernah ada jadwal pembahasan terkait masalah apalagi ini agenda-agenda, makanya kita juga kaget juga tiba-tiba muncul tuh tanggal 24 Oktober, ya bahkan ada sempat mempertanyakan bahwa apakah ASB ikut atau tidak ya tadi. Jadi hampir semua pimpinan-pimpinan federasi maupun konfederasi yang ada yang tergabung dalam ASB ini akan membahas lebih lanjut. Tapi kan kita akan undang semua. Kita ini tidak mungkin memutuskan sebuah perkara apalagi terkait masalah aksi besar seperti ini tanpa melibatkan kawan-kawan semua, ya kan? Kalau kita ini demokratis lah, pasti mengajak semua berbicara dulu, terus kapan tanggalnya, terus gimana isunya, terus berapa kesiapan anggota semua. Jadi ada pembicaraan dulu, tidak ujuk-ujuk, hanya modal preskon tiba-tiba meletup begitu, nggak bisa begitu, ya kan? Nah itu, jadi kita juga menjagalah marwah perjuangan kaum buruh agar benar-benar bisa menjadi sebuah gerakan yang diperhitungkan oleh rezim siapapun, pemerintahan siapapun.